Saya akan menjelaskan apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat bekerja atau beroperasi dan membantu organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, struktur organisasi itu merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa kewenangan dan tanggung jawab terhadap suatu organisasi yang dimana antar individu mempunyai masing-masing tugas untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Menurut Robbins, struktur organisasi mendefinisikan cara tugas, pekerjaan dibagi, dan dikelompokkan secara formal. Ada 6 unsur kunci yang perlu disampaikan kepada manajer ketika mereka merancang struktur organisasinya. Unsur-unsur tersebut adalah spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, serta formalisasi. Selanjutnya adalah bagan organisasi. Bagan organisasi adalah representasi visual dari struktur hierarkis suatu organisasi atau entitas. Bagan ini menunjukkan hubungan antara berbagai unit atau individu dalam organisasi, termasuk posisi, tanggung jawab, dan saluran komunikasi. Dan juga, struktur organisasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan organisasi. Bagan organisasi itu sendiri merupakan diagram yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu organisasi. Dan apa perbedaannya dengan struktur organisasi? Bagan organisasi ini didasarkan pada orang, sedangkan struktur organisasi itu didasarkan pada fungsi. Struktur organisasi menguraikan tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang untuk setiap peran dalam perusahaan. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang sering digunakan dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen. Pada tabel di samping, suatu perusahaan dipimpin oleh seorang direktur yang kemudian pada bawahannya memiliki tugas dan kerja yang berbeda seperti yang ada di tabel. Ada manajer SDM yang bertanggung jawab dalam sumber daya manusia, kemudian ada manajer keuangan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam keuangan suatu perusahaan, dan kemudian ada manajer produksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada proses produksi suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada juga manajer pemasaran dan juga purchasing. Tentunya masing-masing kedudukan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, yang kemudian akan dilaporkan pada atasan sesuai dengan pencapaian yang telah dilakukan. Yang kedua adalah struktur organisasi divisional. Ini adalah struktur organisasi yang melakukan pengelompokan pada kesamaan berdasarkan jasa, struktur, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Pada tabel di samping, pemegang kekuasaan tertingginya yaitu direktur utama, yang kemudian memiliki wakil direktur yang berbeda setiap divisi-divisinya. Wakil direktur tersebut memiliki beberapa anggota di bawahnya yang walaupun berbeda tetapi sesuai dengan bagiannya. Selanjutnya adalah struktur organisasi lini. Struktur yang ada dalam suatu perusahaan di mana atasan dan bawahan memiliki kedudukan ataupun hubungan secara langsung atau vertikal. Jika dilihat dari tabel di samping, maksudnya adalah bahwa atasan yaitu direktur mempunyai kedudukan secara langsung dengan kepala bagian manajer. Masing-masing kepala bagian tersebut tetap melaporkan mengenai apa yang telah dikerjakan bawahannya pada pimpinan atau direktur. Setiap kepala bagian tersebut memiliki tanggung jawab penuh pada bawahannya dan setiap kepala memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya adalah struktur organisasi lini dan staf. Struktur ini merupakan pengembangan dari struktur lini, di mana selain atasan dan bawahan ada juga staf yang memberikan dukungan teknis atau administratif untuk membantu manajer ini. Pada tabel di samping dijelaskan bahwa dalam pemimpinan perusahaan atau direktur utama terdapat bawahan staf pengembangan mengacu pada gambar tersebut. Staf pada struktur ini berfungsi untuk memberikan kritikan maupun ide gagasan pada pimpinan. Kemudian direktur utama dan direktur lainnya memiliki hubungan secara langsung pada masing-masing direktur, membawahi bagian yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, organisasi matriks, sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut.
Tabel di samping menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan dipegang oleh perusahaan yang dimana direktur dan antar manajer memiliki hubungan secara langsung dalam satu garis. Manajer-manajer tersebut memiliki wewenang dan bertanggung jawab pada bagian tugas kerja masing-masing dan melakukan lapor tugas kepada atasan. Yang terakhir yaitu struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi komite atau disebut juga dengan organisasi proyek yaitu salah satu jenis struktur organisasi pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Dilakukan secara bersama dengan suatu komite maupun dewan direksi dalam suatu perusahaan tersebut. Struktur organisasi ini pada umumnya terdiri dari beberapa staf komite yang terdiri dari pimpinan perusahaan dengan kekuasaan lini dan pegawai dengan kekuasaan maupun wewenang pegawai. Untuk contoh pembagiannya bisa dilihat pada tabel di samping.